warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Semoga Anda dalam selalu keadaan sehat, sehingga Anda bisa menjalani rutinitas sehari-hari dengan ceria, sempurna, dan sambil menonton tayangan dari kami, di Bola Nusantara. Pemirsa, berita update yang saya reaksikan ini berasal dari Bung Ropan tentang fixnya Oleh Romeni yang akan bisa bermain melawan timnas Australia bulan Maret tahun depan. Bersamaan itu, dari Deon Smak juga akan menyertai proses sumpah ataupun naturalisasi bersama Oleh. Untuk berita yang sangat sensitif dan tanpa hoax ini tentunya sangat membanggakan kita sebagai fans fanatik timnas Indonesia. Bagaimana keseruannya, kita saksikan bersama Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja ya, dengan saya Bung Ropan, dan saya harus bisa memberikan info bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari para netizen penggemar sepak bola Indonesia yang sangat militans dengan beberapa pemain yang konon sudah dibicarakan ya, banyak sekali memang. Kapan akan datang, kapan akan diangkat ambil sumpah ya, termasuk dengan Jairo Redewald ini yang bermain di Royal Antwerp. Nah, Jairo ini kan masih dalam pemulihan cedera, dan Miliano Jonathan juga ya, digadang-gadang kapan akan datang. Mauro Silstra yang bahkan surat-suratnya juga sudah ada, kenapa belum diurus ya, termasuk dengan Oleh Romeni pasti yang sudah datang, sudah bersalaman dengan Pak Erik, sudah foto bersama yang bahkan menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Jepang sebelum dia kembali. Dan juga Ian Madsen, banyak lah, Tristan Goyer, itu nama-nama yang terus bisa beredar ya ke permukaan untuk bisa diambil di tim nasional Indonesia. Tapi saya kemarin ya teman-teman bertemu dengan Bang Arya. Saya diundang di podcast dia, bebas ya, sebuah kehormatan tentunya bagi saya ketika harus berbicara dengan Bang Arya. Lama ya kami berbicara di podcastnya Bang Arya, kurang lebih 1 jaman ya lebih. Kita membahas tentang timnas Indonesia, juga timnas putri ya, termasuk dengan anak-anak muda kita, Garuda Muda yang bertanding di Piala AFF yang nanti malam ini juga akan bertarung melawan Laos ya, setelah kemarin mengalahkan Myanmar ya. Tim putri juga yang sukses di AFF ya, ketika kita bisa meraih gelar juara, dan banyak lah. Nah, saya diberikan kesempatan untuk bertanya dari Bang Arya, dan itu saya gunakan dengan baik ya, karena ini titipan juga dari para penggemar. Bang Ropan, tolong tanya ke Bang Arya ABC semua. Jadi kesempatan itu saya coba, Bang, bagaimana dengan Jairo Redewald ini? Apakah dia bisa kita ambil untuk menyusul dengan Oleh Romeni? Bang Arya udah bilang bahwa memang masih sulit ya untuk bisa mengambil Jairo. Ya, perlu waktu memang untuk mendapatkan mantan pemain Crystal Palace ini yang dibesarkan oleh Ajax. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena sekarang konsentrasi penuh diarahkan ke Oleh Romeni ya, untuk bisa cepat ya dalam pengurusan dia pengambilan sumpah nantinya. Mungkin saja Jairo itu bisa setelah Oleh Romeni di kloter berikut ya, karena makanya ini masih alot pengurusan tentang Jairo, walaupun Jairo sendiri berkeinginan, sudah membuka kesempatan bahwa dia ingin bermain untuk Indonesia, tapi tidak mudah kata Pak Arya untuk ke sana. Juga ada hitung-hitungan yang termasuk dari Pak Erik sebagai ketua Umum PSSI, karena Pak Erik ini harus benar-benar mencermati dengan seksama pemain-pemain mana yang dibutuhkan. Walaupun memang kita butuh gelandang ya teman-teman, untuk bisa bagaimana melapis Tom Hai di tengah, karena kita perlu. Kalau ada Jairo kan jauh lebih bagus ini. Nah, ketika Jairo dibilang masih belum bisa ya, kecuali kita memang sudah pasti lolos ya, kita bisa mengalahkan Australia pada tanggal 20 Maret, Bahrain. Nah, ini pasti ada penambahan yang harus kita dapatkan. Mungkin Jairo akan tersedia. Jadi Pak Arya belum menjamin hal ini ya. Miliano Jonathan juga saya coba ya, memang belum juga untuk ke sana. Nah, teman-teman, yang akan nantinya diurus bersamaan mungkin dengan Oleh Romeni itu adalah 2 anak muda kita yang dipersiapkan ini di tim muda kita, yaitu Dion Marks
dan tim Highburns yang masih tertunda. Nah, ini dua ini yang nantinya mungkin bersamaan dengan oleh Romani, karena oleh Romani ini harus bermain melawan Australia. Karena banyak yang bertanya juga, ini pengurusannya kapan? Ini Pak Arya bilang tenang, sabar, kami sudah teruji, ya. Dan selama ini kan baik-baik aja semua, walaupun memang mungkin ada yang bilang di mepet-mepet ini, tapi akhirnya kan mereka bisa terselesaikan, bisa memperkuat tim Indonesia. Ya, jadi jangan terlalu banyak ini menuntut untuk bisa banyak, tapi pasti akan PSSI akan kejar itu. Itu tanggung jawab dari PSSI. Pak Erik tahu kapan untuk bisa masuk. Ini masih panjang. Ya, sebulan aja bisa dikejar Pak Arya bilang, apalagi ini masih dah 2-3 bulan ke depan. Jadi tenang aja, maka Pak Ketua sudah jamin kita akan maksimalkan oleh bermain di bulan Maret. Terutama pasti melawan Australia yang akan berlangsung di Sydney, yang lawan Australia. Nah, itulah dua anak muda yang saya bilang tadi itu teman-temannya, Dion dan tim itu akan masuk bersamaan. Banyak juga rumor yang beredar bahwa nanti akan ada masuk si A, B, C ini untuk pemain. Itu tidak ada sementara. Jadi saya bisa katakan, jadi jangan banyak dengar rumor di channel-channel lain yang mengatakan ABC ini akan ikut masuk, enggak ya teman-teman. Jadi kalau mau bilang Miliano atau Jairo, ya siapa lagi yang akan masuk, Tristan Goyer, Jan Madsen, nanti dulu lah, belum itu teman-teman ya. Karena setelah ini juga masih ada Mauro Silstra. Saya coba tanya juga, bagaimana dengan Mauro Silstra? Berkas-berkas sudah ada, surat-suratnya, tapi nanti lagi diurus semuanya ini karena fokusnya ke Ole. Setelah itu saya pikir, setelah Ole dan dua anak muda yang saya bilang tadi tim yang akan kami dalam Dion, Mauro akan menyusul karena kan sudah lengkap, sudah ada, Mauro akan masuk. Jadi kita akan punya dua striker. Itu Pak Arya bilang membuka kesempatan bahwa kita akan selesaikan semuanya yang ada. Baru nama-nama lain kalau memang sudah ada. Nah, penjaga gawang, saya coba tanya, apakah ada pelapis juga kalau dengan Martin Pas ini bermasalah atau cedera? Itu Pak, ini sudah jadi pemikiran dari PSSI untuk ada pelapis bagi seorang Martin Pas, ya. Kalau dia bermasalah, wah ini gawat. Nah, saya coba untuk mancing dengan bagaimana dengan Emil Audero. Nah, itu memang bisa juga, tapi belum sampai ke sana berpikir. Tapi memang harus ada. Pak bilang, kita perlu memang kiper, walaupun sekarang memang ada Hernando kan, kalau di Indonesia ada Nadeo ya, untuk bisa kita pakai. Namun harus ada yang kapasitas memang sama dengan Martin Pas ini. Makanya saya coba untuk menanyakan, masih bisakah Emil untuk masuk? Ya Pak Arya hanya bilang ya kita tunggu aja, kita lihat nantinya ke depan. Tapi memang kita butuh untuk pelapis Martin Pas. Nah, saya bicara lagi dengan bagaimana dengan Cyrus Margono. Nah teman-teman, Cyrus Margono ini menurut Pak Arya sudah mengatakan bahwa karena tidak melalui PSSI langsung ke kami dia bilang, jadi ini agak sulit bagi STY. Makanya ketika dipertanyakan oleh teman-teman banyak, bagaimana dengan Cyrus Margono, kenapa tidak panggil? Nah STY karena bukan dari STY sendiri dan tidak melalui diurus langsung oleh PSSI. Nah ini agak sulit bagi Cyrus Margono untuk bisa masuk. Itu yang membuat saya pikir sampai sekarang ya menjawab pertanyaan banyak orang, kenapa Cyrus nggak dipanggil-panggil? Karena selalu harus lewat STY yang melihat itu. Nah dia masuk jalur yang berbeda. Itu Pak Arya bilang, kami tidak mengurus, kata Pak Arya. Kalau kami yang ngurus langsung untuk ini ya mungkin bisa tersedia. Nah gitu teman-teman. Jadi memang pintu masuk bagi Cyrus Margono agak sulit ini untuk ke timnas. Nah, saya coba bergeser lagi ya, bagaimana dengan pemain-pemain yang lain untuk bisa diambil. Belum bisa, termasuk Elkan Bagot. Apakah masih bisa ada perdamaian sih duduk bersama dengan STY untuk bisa mengurangi ego dari STY untuk bisa mengambil lagi seorang Elkan Bagot? Pak bilang ya kita tunggu, semua terserah dari STY. Ya kalau STY yang buka pintu, oke. Ya ini pemain bagus, tapi kembali ke pelatih ya, karena mereka tidak mau masuk intervensi. Karena selama ini Pak Arya bilang kita tidak mau intervensi, termasuk dengan Pak Erik ya, Tom tidak mau intervensi. Itu biarlah STY yang memilih semua ya, kita hanya menyiapkan ketika dia minta ya ini pemainnya, kita akan berusaha untuk memproses itu, tapi semua harus lewat dia. Nah semoga ketika tiga pemain tadi yang saya sebut Oke dengan Dion dengan tim juga selesai, maka saya berharap mungkin Jairo
di kloter berikut. Jadi ada yang paling terdepan tentunya di daftar adalah Mauro Silstra. Setelah Mauro Silstra ya mungkin saja Jairo akan masuk, mungkin Emiliano Jonathans akan ikut di dalam, dan nama-nama lain yang akan masuk. Karena kalau kita lolos, Pak Arya bilang kita butuh pemain untuk kuat di starting 11 yang ada di bench, sehingga ada keseimbangan yang terjadi. Jadi tidak jomblang kalau masuk bergantian udah berbeda. Jadi semua harus kuat. Ya, itu yang diperlukan. Ini dengan catatan jika kita berpeluang untuk masuk ke Piala Dunia, lolos langsung atau masuk ke putaran keempat. Ya, ketika kita menempati posisi 3 atau posisi 4 kan kita akan bertanding di putaran keempat. Nah, kita perlu pemain-pemain yang bagus. Nah, siapa tahu Jairo ada di sana. Dengan ketambahan Jairo misalnya atau Emiliano Jonathans, ya siapapun itu akan hadir, termasuk dengan Mauro Silstra, komposisi kita akan kuat ya di semua sektor, di semua lini. Yang kita harapkan bersama ya teman-teman. Tapi yang pasti saya sudah bicara dengan Pak Arya, dan Pak Arya sudah menjawab sebagian pertanyaan dari teman-teman yang saya sudah sampaikan, dititipkan ke saya, dan saya sudah bicara dengan beliau kemarin di podcastnya Pak Arya yang bebas. Jadi teman-teman bisa saksikan juga yang bebas, mungkin hari ini bebas sudah tayang, dan di situ kita sudah bicara banyak dengan Mas Arya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Bisa seperti yang disampaikan oleh Bung Ropan tadi, bahwasanya keterfokusan PSSI memang terletak pada Ole ya. Ole memang digadang-gadang jadi ujung tombak ketika kita menghadapi Australia bulan Maret tahun depan. Dan ini menjadi kilas balik terbukanya pintu bagi para pemain grade A lainnya seperti Jan Madsen, Jairo Redewald, dan lain-lainnya yang kemarin itu masih disimpang siurkan. Ini sudah dinyatakan bahwa pintu bagi mereka mungkin akan menyusul seperti kloter kedua setelah Oloremi ini. Oloremi ini memang difokuskan, ya mau nggak mau ya kita harus bersabar. Dan kalaupun Oloremi ini masuk, kemudian kita mampu mengandaskan Australia, nah dari situlah kita wajib berbangga. Dan seperti apa yang dikeluarkan media asing, bahwasanya Indonesia diwaspadai sebagai raksasa Asia yang baru bangun, akan tercipta sungguhan. Patut kita bangga. Itulah para pemirsa apa yang saya sajikan dari reaksi pada Bung Ropan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehingga tetap bisa mendukung timnas kebanggaan kita, Garuda di dada. Terima kasih para pemirsa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.